Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D021042. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Subjek pajak PPh 23, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Buat BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan atau atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pemotongan pajak PPh 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BAT atau bentuk usaha tetap, dan penyelenggaraan kegiatan perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Umumnya, PPh pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak kedua, bila pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan penjualan, pemberi jasa, dan dikenakan PPh pasal 23, dan pihak pemberi penghasilan, pembelian, penerimaan jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23, untuk mengetahui tarifnya, PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 12%. Dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotongan pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, dan subjek pajak dalam negeri. BUT atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan atau catering. Sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyediaan jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari pengadaan barang material. Pajak PPh 23 dengan tarif 15 dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 20% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa, pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nama pokok wajib pajak akan dipotong 100% dari besar tarif pajak PPh 23 tersebut. Pengecualian PPh pasal 23. Meski PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bunga, royalti sewa, jasa, dan hadiah, selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Namun, ada beberapa yang dikecualikan dalam PPh pasal 23, diantaranya
Yang pertama ada penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua ada sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna, usaha, dan hak opsi. Dan yang ketiga ada dividen yang diperoleh oleh PT Persoraan Terbatas at- oleh PT atau Persoraan Terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD. Yang keempat ada SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima ada penghasilan yang terupah kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran PPh pasal 23 dalam bentuk pembayaran PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank profesi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran pasal PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti misal, pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan bunga dengan tarif 15% pada tanggal 25 September. Maka, pihak pemotong harus membayar PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Tetapi sebelum melakukan pembayaran, pihak pemotong harus membuat ID billing melalui aplikasi online pajak. Bukti pemotong PPh 23. Untuk bukti pemotong PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi, bukti potong atau rekap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti pemotong atau rekap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing pada bulan September 2020. Berlaku ke 368 pajak 2020 yang berisi kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh 2326 secara online melalui BUFOD, DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Manfaat dari BUFOD adalah yang pertama bukti pemotong langsung ke lawan transaksi. Dan yang kedua bukti pemotong tersimpan dengan aman di PJAP atau penyediaan jasa aplikasi pajak dan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh 23 berkaitan dengan pelaporan PPh 23 melaporkan pihak pemotong dengan pengisian SPT PPh 20 pasal 2326 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti misal, pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pemotong tersebut wajib melaporkan PPh tersebut dengan mengisi SPT PPh pasal 2326 pada tanggal 20 Oktober. Perhitungan atau cara menghitung PPh 23. Ketentuan yang tercantum pada dalam pasal 23 mengenai saat terutang, pasal 23 pasal 15 PP 94/2010. Pertama, royalti jasa teknik dan sebagainya. Saat terutang adalah pada akhir bulan dibayarkan penghasilan. Yang kedua ada dividen. Saat terutangnya adalah pada akhir bulan disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut. Yang ketiga ada bunga atau sewa. Saat terutang adalah pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Dari ketiga saat terutang tersebut tergantung peristiwa yang mana yang terjadi lebih dahulu. Sebab dalam pemotongan itu, prinsipnya mana yang terjadi terlebih dahulu. Dasar menghitung pajak penghasilan PPh, pajak penghasilan pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis. Perbedaan besar jenis tarif PPh 23 ini dibedakan berdasarkan objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 ini.
Pertama ada tarif PPh 23 sebesar 15. PPh 23 sebesar 15% diwajibkan membayar oleh wajib pajak dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan bonus atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 23. Contoh contoh PPh, contoh perhitungan PPh 23 dengan tarif 15%. Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15%. 15% dikali 10 juta sama dengan 1,1.500.000. Dua, dari PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait guna harta. Sewa dan penghasilan lain berasal dari penggunaan tanah, bangunan, dikecualikan dari pajak ini, yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Contoh cara menghitung PPh dengan tarif 2%. PT AAA, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Pertanyaannya. Jawabannya 2% tadi 2% tadi dikalikan dengan 15 juta, yaitu sama dengan 300.000. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.